Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran IPA bersama Bu Erni. Minggu ini kita akan lanjutkan pertemuan pelajaran kita, materi kita yang lalu sudah kita belajar gerak pada benda. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita, yaitu gerak pada tumbuhan. Oke, gerak pada tumbuhan itu terbagi 3. Yang pertama disebut gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Yaitu gerak yang disebabkan karena terjadi perubahan kadar air. Ya, jadi higro itu berasal dari kata air. Jadi kamu bisa ingat, gerak higroskopis berarti berhubungan dengan air. Yang kedua itu ada namanya gerak esionom. Apa gerak esionom? Yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Ya, rangsangan dari luar. Dan yang ketiga ada namanya gerak endonom. Gerak endonom itu gerak yang tidak diketahui penyebabnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah sebuah gerak pada bagian tumbuhan yang disebabkan karena pengaruh perubahan pada kadar air dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Oke ya, itu artinya gerak higroskopis. Nah, apa saja contoh dari gerak higroskopis? Yang pertama, pecahnya kacang polong. Ya, sekarang perhatikan gambarnya, nanti kalian bisa salin ke buku catatan. Kemudian yang kedua, membukanya sel anulus pada kotak spora tumbuhan paku. Ini juga kalian bisa perhatikan. Yang ketiga, membukanya gigi peristom pada sporangium tumbuhan lumut. Ya, ini ketiga contoh gerak higroskopis. Nah, sekarang kita lanjut ke gerak esionom, yaitu penyebab karena pengaruh rangsangan. Tadi di depan sudah dijelaskan. Kita lihat terbagi 3. Ternyata gerak esionom ini ada 3. Yang pertama tropisme, atau yang mendekati rangsangan. Jadi geraknya itu bisa menjauhi, bisa juga mendekati rangsangan. Yang kedua, bagian dari gerak esionom itu adalah gerak taksis. Gerak taksis gerak oleh tumbuhan bersel satu yang menjauhi atau mendekati rangsangan. Yang jelas semua gerak ini karena rangsangan ya. Kita tahu gerak esionom gerak karena adanya rangsangan. Yang ketiga ada namanya gerak nasti. Gerak sebagian tumbuhan sebagai tanggapan dari rangsangan dari luar. Oke. Selanjutnya kita ada gerak tropisme. Yang pertama itu adalah fototropisme, itu disebabkan oleh cahaya matahari. Yang kedua itu geotropisme, disebabkan oleh gravitasi bumi. Yang ketiga tikmotropisme, disebabkan oleh sentuhan benda. Yang keempat hidrotropisme. Hidro ini artinya air, berarti dia gerak menuju arah terdapatnya air. Dan yang kelima ada kemotropisme, disebabkan adanya zat kimia ya. Jadi ada 5 gerak gerak tropisme. Kita lanjut ke gerak tropisme contohnya ya. Fototropisme ini mendekati cahaya, kemudian geotropisme mendekati menuju geografis bumi, kemudian tikmotropisme melilit ya. Kemudian hidro menuju rangsangan air, dan kemotropisme.
Itu contoh dari gerak tropisme. Oke, gerak taksis. Gerak taksis ada dua, fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis itu rangsangan dari cahaya dan kemo adalah dari zat kimia. Contohnya apa? Kemotaksis, gerak spermatozoid menuju sel telur pada archegonium. Dan contohnya fototaksis, gerak kloroplas yang bergerak ke sisi yang bercahaya. Oke, gerak nasti. Kita lanjut pada gerak nasti. Ada 5 gerak nasti yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu namanya seismonasti, gerak sebagian tubuh tumbuhan karena rangsangan mekanik. Contoh, tumbuhan putri malu. Kalian pasti tidak asing lagi dengan tumbuhan putri malu. Ternyata dia masuk dalam gerak nasti jenis seismonasti. Yang kedua itu ada nasti kompleks, gerak sebagian tumbuhan karena rangsangan yang diterima lebih dari satu macam. Ya, makanya disebut kompleks. Ada beberapa. Apa saja? Menutupnya stomata karena pengaruh ada air, ada cahaya, ada suhu sekaligus dia berpengaruh, makanya disebut nasti kompleks. Berikutnya ada fotonasti. Fotonasti ini gerak tubuh tumbuhan karena rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4. Jadi ada namanya bunga pukul 4, dia akan mekar pada jam 4 sore. Yang keempat itu ada namanya niktinasti. Niktinasti itu gerak sebagian tumbuh-tumbuhan karena rangsangan gelap. Ya, contohnya tertutupnya daun lamtoro pada malam hari. Jadi daun lamtoro begitu tidak ada cahaya, otomatis daunnya akan tertutup. Begitu besok hari ada sinar matahari, maka akan membuka kembali daunnya. Ya, berikutnya ada termonasti. Termo itu suhu, sehingga disebut gerak sebagian tubuh tumbuhan karena rangsangan suhu. Apa contohnya? Bunga tulip yang mekar pada saat musim semi. Kebetulan di Indonesia itu tidak ada musim, ya, tidak ada musim semi gugur, ya, adanya di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Oke, ini bisa kau perhatikan contoh dari gerak nasti, ya. Ini putri malu tadi. Nah, ini niktinasti tadi yang karena gelap. Nah, ini yang kompleks, suhu, kadar air dan cahaya. Ini yang pukul 4 tadi. Kemudian ini adalah bunga tulip. Oke, berikutnya ada namanya gerak endonom. Disebut juga gerak autonom, merupakan suatu gerak pertumbuhan daun serta gerak rotasi sitoplasma. Ya, jadi gerak pada tumbuhan ini macam-macam. Ada dari dalam, ada dari luar. Contoh gerak endonom, ya. Contohnya gerak endonom itu gerak rotasi pada sitoplasma. Nah, ini ya. Perhatikan gambar nanti di buku catatan. Oke. Sampai di situ dulu penjelasan Ibu mengenai gerak pada tumbuhan. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga pembelajaran kita akan kembali seperti biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih.